Oke, jadi kita lanjutkan pembahasan hari ini, yaitu membahas soal-soal UTBK kimia. Diawali dari materi laju reaksi ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Jadi tadi ada reaksi, dua reaksi elementer. Kalau reaksi elementer sendiri, artinya reaksinya itu langsung dari reaktan kemudian membentuk produk. Ciri khasnya adalah untuk mode reaksinya sama dengan koefisien dari reaktan. Orde itu apa? Orde itu adalah pangkat dari konsentrasi zatnya. Oke, reaksinya di sini adalah euglenol plus Ru menghasilkan euglenol Ru. Nah, dia berikatan jadi menghasilkan euglenol Ru. Kemudian dilanjutkan ada di tahap kedua, yaitu si euglenol Ru terurai menjadi transeugenol plus Ru. Nah, ini laju yang pertama, ini laju yang kedua. Oke. Nah, laju yang pertama dan laju yang kedua. Kalau kita lihat dari keduanya kan reaksinya reaksi elementer. Kalau kita lihat dari ciri ordenya, berarti kedua reaksi ini untuk orde reaksinya berapa di sini, Fir? Koefisien reaktannya berapa? 2. Ini masing-masing depannya kan ada 1 kan? 1. Nah, koefisien reaksinya 1. Berarti orde reaksinya yaitu keduanya sama-sama 1. Nah, oke. Itu reaksi yang pertama. Nah, ternyata di sini ada info tambahan grafiknya. Grafiknya itu lem ya, dia dibalik jadi ke bawah arahnya. Oke. Terbukti dia ordenya 1. Kalau untuk reaksi, orde yang reaksi, laju reaksi dengan orde 1 kan kayak gini lambangnya. Ini orde 1. Untuk yang orde 2 gimana, Gil? Masih ingat nggak? Orde untuk 2 untuk laju reaksi Ke bawah garisnya. Ke atas juga, tapi agak melengkung. Gini. Nah, ini untuk orde 2 gitu. Terus yang terakhir akan ada 3 macam ya, yang 0. Nah, garisnya lurus. Ini untuk yang ordenya 0. Nah, ini tak ingetin lagi. Oke. Jadi kebukti karena itu kan len ya, len jadi dibalik ke bawah. Nah, itu tuh ordenya adalah 1. Bisa dilihat dari grafik atau bisa dilihat dari pengertian reaksi elementer untuk membuktikan bahwa reaksi itu ordenya 1. Oke. Lanjut ke yang bawahnya. Diketahui reaksi itu berlangsung secara apa? Reaksi Eksoterm. Oke, berlangsung secara eksoterm. Yang artinya dia adalah mengeluarkan atau menghasilkan energi. Positif apa negatif tandanya? Tandanya negatif. Gimana, Miss? Positif atau negatif tandanya? Negatif ya? Eksoterm. Negatif. Eksoterm itu negatif. Nah, kemudian ini tak bahas dulu biar sekalian ya. Nanti 3 soal itu nanti bisa langsung terjawab. Oke. Kalau dia eksoterm, artinya kan ininya delta H-nya negatif. Kalau kita bahas dari segi delta H ya, delta H-nya negatif. Terus berarti produk itu lebih besar dari reaktan atau malah kurang? Ya. Lebih besar. Iya, produknya lebih dari reaktannya.
Kalau ini bahas kembali ke termokimia. Kalau termokimia, kalau produk kurang dari lebih dari reaktan itu kan berarti produk min reaktan. Hasilnya apa? Produk dikurangi reaktan. Ternyata reaktannya kan lebih oh, kebalik Akil, sorry. Jadi kalau reaksi eksoterm itu reaktannya itu kan lebih banyak daripada produk ya. Kalau ini di termo. Nah, kalau produk kurangi reaktan itu dia negatif hasilnya karena reaktannya lebih besar ternyata daripada di produk. Oke, kemudian kita lanjut ke yang nomor 1 dulu. Yang nomor 29 pertama, kira-kira jawabannya apa, Gil? Kalau yang dari nomor 29. Kan senyawa yang berfungsi sebagai zat antara. Kalau zat antara itu artinya zat yang sebelum ke produk dari eugrenol terus ke plus RU. Nah, RU itu di situ sebagai yang namanya apa? Ada nggak di dua-duanya kalau RU? Katalis. Kemudian untuk euglenolnya euglenol. RU-nya itu yang disebut zat antara. Itu kan di sekitar kan. Ada di setelah reaksi yang pertama sama di sebelum reaksi yang kedua. Artinya dia berperan sebagai produk untuk yang reaksi pertama dan yang reaksi kedua itu dia berperan sebagai apa? Reaktannya. Jadi dua tahapan itu ada eugrenol RU-nya yang terlibat. Nah, itu katalisnya adalah RU, zat antaranya yaitu eugrenol RU. Gitu. Berarti jawabannya yang eugrenol RU, RU. Yang B, gitu ya. Oke. Kita save dulu. Oke. Oke, lanjut ke yang nomor 30. Coba dicek dulu jawabannya yang mana. Satu, Miss. Ya, mekanisme itu ordernya tadi udah jelas ya. Ordernya adalah yang satu, yaitu yang B lagi. Oke. Yang nomor 31. Tapi kenapa? Miss, tapi kan bentuknya kan kebalik gitu kan, Miss. Tapi nggak apa-apa. Itu sama lihat, aja. Lihat yang ininya, len euglenol. Nah, itu kan kalau kayak yang biasanya kan kayak gini ya, Gil. Itu kita coba Agil perhatikan di yang kirinya, di ininya. Nah, itu kan len euglenol. Ya kan? Kalau len itu berarti kebalikannya gitu. LN. LN itu. Ya, itu len katanya. Len euglenol dan dia negatif, ya kan? Berarti ke bawah. Yang ketik dia lurus ke arah situ, ke apa ya namanya, menyorong gitu. Oke, nomor 31. Gambar diagram energi berikut yang sesuai untuk reaksi di atas adalah nomor 31. Berarti kan tadi reaksinya eksoterm. Kalau eksoterm itu berarti reaktannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada produk? Reaktannya lebih kecil daripada produk.
Oh ya benar tadi ya, berarti ya Gil, reaktannya lebih dikit daripada produk atau kebalik-balik. Sorry, nggak konsen. Terus, pokoknya produknya dia lebih tinggi. Intinya kayak gitu. Berarti, wait, si produk itu dia lebih tinggi daripada reaktan. Ini reaksinya eksoterum. Nah, yang memungkinkan produknya lebih tinggi daripada reaktannya itu yang mana? Yang A kah? Kalau A itu berarti produknya lebih rendah ya daripada reaktan. Iya. Perlu tak gambar grafiknya atau nggak usah ya? Jawabannya yang mana? Kalau yang B, dan ingat ada info tambahan lagi Gil dari soal itu ada diketahui apa? Reaksi yang pertama itu dia lebih cepat dibandingkan reaksi tahap yang kedua. Reaksi tahap 1 itu lebih cepat daripada reaksi tahap 2. Untuk mencapai reaksi, ini kan misalkan grafiknya ya. Nah, grafik 1, gundukan 1 sama yang kedua itu lebih cepat mana berarti? Buat nyampe puncaknya istilahnya. Yang pertama, karena apa? Yang pertama. Karena energi aktivasinya atau EA-nya itu dia lebih kecil, ya kan? Untuk mencapai reaksi itu kan harus melampaui si energi aktivasi ini atau energi yang dibutuhkan untuk mencapai reaksi. Kalau yang ini, yang kedua, itu kan dia lebih tinggi energi aktivasinya. Artinya energi yang dibutuhkan makin banyak. Reaksinya yang nanti tercapainya semakin lama. Berarti cari yang gundukan pertamanya lebih rendah daripada yang kedua. Tapi produknya lebih tinggi daripada reaktan. Berarti jawabannya yang mana? Dari kelima option itu. Jawabannya yang A bukan, Miss? kalau yang A itu kan reaktannya lebih tinggi. Benar, gundukan yang pertama lebih rendah. Reaksinya lebih cepat, tapi iya benar, reaktannya lebih tinggi daripada produk. Berarti yang B. B, benar. Jadi, nah ini tak gambar dulu. Produknya kan dia lebih rendah kan. Nah, gini. Oke, reaksi yang pertamanya tercapai lebih cepat, kemudian yang kedua itu lebih lama, tapi apa? Reaktannya lebih tinggi hasil reaktannya. Ini reaktannya produk. Oke, kita SS dulu. Kita lanjut masuk ke stoikiometri, yaitu di nomor 32. Untuk nomor 32, coba dipahami dulu, dibaca soalnya. Ya. Ada ekstraksi emas. Kalau kita tak tulis dulu yang diketahui ya, ekstraksi emas. Lambang emas itu apa? AU. Diketahui di situ AR-nya berapa? AR-nya sama dengan 197. AR emasnya. Kemudian reaksinya itu diketahui yaitu 2AU AuCN
2 kali. Nah, sini fasenya aqueous plus Zn. Plus Zn menjadi 2AU plus Zn Cn 42 mil. Ini emas itu kan solid ya, dia padat. Zn juga padat. ZnCn itu aqueous. Nah, bila persen hasil reaksi tersebut adalah 50%, berarti tak tulis diketahui di sini. Hasil reaksi itu adalah 50%. Yang ditanyakan apa? Ditanya adalah jumlah logam Zn yang diperlukan ya. Jumlah logam Zn. Berarti ini adalah apa? Massa. Informasi tambahannya di situ apa? Diketahui emas yang dihasilkan adalah berapa kil di situ? Massa emasnya atau massa AU-nya 3,94 gram emas. Ya. Oke. Reaksinya sudah diketahui, massa emas yang dihasilkan juga sudah diketahui. Kalau sudah ada reaksi kayak gini, berarti yang perlu kita bikin apa? Yaitu MBS. Kalau MBS yang kita masukkan di situ adalah apa, Gil? Molnya. Berarti kita cari molnya dulu. Yang diketahui siapa yang situ? Massa siapa sama AR siapa? Biar gampang cari mol siapa berarti? Emas. Emasnya. Berarti kita cari langkah yang pertama ya, tak tulis di sini. Yang pertama cari mol AU. Oke, coba dicari dulu. Berarti mol AU sama dengan massa AU per AR AU. Oke, coba dicari dulu. Masanya berapa tadi diketahui? 3,94 per HR-nya 1,09 itu. Berapa hasilnya? 0,02 mol. Gitu ya. Nah, itu apa yang dihasilkan? Berarti kan kita nulisnya di mana? Di bawah sini, Gil. 0,02 mol. Ya kan? Yang dihasilkan. Berarti kalau di hasil, itu kan awalnya kalau yang M, mula-mulanya itu kan kalau produk itu kan belum ada. Baru saat bereaksi ada, yaitu berapa? 0,02 mol juga, sesuai hasilnya. Ya. Berarti di sini berapa? Kalau yang bereaksi itu kan pakainya perbandingan koefisien. Yang ditanyakan apa? Jumlah logam Zn, berarti massa Zn-nya. Mol Zn-nya berapa kalau kita pakai perbandingan koefisien? Zn. Ini kan 1, dia 2. Berarti 2 per 1 kali mol AU. Berarti 0. Oh, 1/2, sorry, kebalik. Setengah. Kan mol yang dicari ya, si Zn-nya dulu. 1/2 kali MAU atau mol AU sama dengan 0,01 mol. Ya. Nah, ini Zn-nya sudah diketahui. Yang ditanyakan hanya massa Zn. Sebenarnya dari informasi sini saja sudah cukup. Kita bisa langsung mencari yang namanya massa Zn. Dari apa? Dari mol sama dengan kan gram atau massa per mr atau AR ya, per AR. Berarti kalau kita mau cari gram atau massanya, ya mol dikali AR. Molnya Zn berapa, Gil, di situ? 0,02
0,01 kali berapa? 65. Nah, AR-nya adalah 65, ARZN. Hasilnya adalah 0,65 gram. Ada nggak jawabannya di optionnya? Ada, Miss. Ada. Yang Nah, D. yang D ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, kita identifikasi dulu apa yang sudah diketahui. Yang ditanyakan apa, kemudian untuk menemukan yang ditanyakan itu, berarti kan masanya si ZN. Nah, kita perlu mencari molnya. Dari mana? Dari reaksi. Pakai NBS, kayak gitu. Kalau mau diteruskan juga bisa, Gil. Ini berarti kalau mau kita cari mol AU-nya pada saat bereaksi itu kan 0,02 ya, 0,02 mol. Oke, ini yang nomor 32. Sekarang lanjut ke yang 33. 33. Nah, untuk yang nomor 33, kita masuk kembali ke laju reaksi. Oke. Coba dipahami dulu soalnya untuk yang nomor 33. Itu sudah dibacain. Udah, Miss. Oke. Jadi kan ada reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi. Yang artinya apa? Reaksi penguraian. Nah, dari apa? Dari senyawa nitrogen dioksida atau NO2 yang fasenya gas menjadi NO plus setengah O2. Di situ ditulis apa? Reaksi ini merupakan reaksi elementer. Berarti tak tulis di sini keterangannya adalah tambahannya dia adalah reaksi elementer. Berarti reaksi ini order reaksinya mengikuti koefisien reaktan. Order reaksinya sama dengan koefisien reaktan. Nah, terus diketahui apa? Bila reaksi dimulai dengan konsentrasi NO2, berarti konsentrasi NO2 awal itu adalah 0,1 molar. Nah, laju awalnya atau V awalnya, atau boleh disebut dalam kurung V1 gitu ya, V1-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 molaritas per second. Maka pada saat NO, yang ditanya apa? Ditanya saat NO, konsentrasi NO-nya sebanyak 0,01 molar, lajunya berapa? Lajunya berapa? Berarti kan konsentrasi awalnya diketahui tapi yang diketahui NO2, tapi yang di sini ditanyakan malah konsentrasinya si NO. Saat konsentrasi NO sekian, lajunya berapa? Berarti ini adalah P2-nya yang ditanya. P2-nya berapa? Sedangkan kita nggak tahu saat V1 ini NO-nya konsentrasinya berapa kan kita belum tahu. Nah, di sini kita cari tahu dulu, Gil, dari reaksi yang pertama. Oke, jawab. Yang pertama, kita tulis reaksinya lagi.
Jadi NO2 menjadi NO plus setengah O2. Kalau diamati, apakah reaksi ini sudah setara atau belum? Reaksinya sudah setara belum, Kim? Udah. Udah. N-nya sama-sama 1 ya, kanan sama kiri. O-nya 2, yang kiri, yang kanan juga Dua. sudah 2. Oke. Ingat nggak? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Di sini juga berlaku untuk konsentrasinya. Berarti kalau kita lihat konsentrasi awalnya, konsentrasi yang kedua dari si NO berapa? Yang ditanya dari NO kan ya? nol koma 0,01. NO2-nya berarti sama. 0,01 juga. Karena koefisiennya kan sama-sama 1. Nah, kalau mau nyari V2, kita pakai perbandingan. V1 per V2. Ingat rumus laju? V sama dengan K konsentrasi pangkat orde X kali konsentrasi selanjutnya pangkat ordenya Y. Ya. Oke. Atau biasa disebut selain V juga K juga bisa ya. Ditambahkan lagi. Nah, balik lagi berarti kita pakai ini K sama dengan yang diketahui untuk awal pada saat ini kan lajunya berapa? Berarti kan NO2 konsentrasi NO2 pangkat ordenya misalkan di sini X dulu per K konsentrasi NO juga pangkat ordenya Y. Nah, kalau di sini sudah diketahui belum ordenya berapa? Orde reaksinya? 1. 1, karena reaksinya elementer. Ya, berarti V1-nya dimasukkan. V awalnya berapa? 2,2 kali 10 pangkat negatif 6. Meter molaritas per sekon. Meter ya, ini meter per sekon kan lagi. Terus V2-nya ditanya, V2. Nah, K-nya ini kan konstanta, bisa kita eliminasi aja. NO2-nya ini untuk yang reaksi yang kedua ya, Gil. Berarti pakainya NO2 reaksi yang kedua. Adalah 0,01 per pangkat 1 juga per 0,01 pangkat 1 juga. Emang bedanya apa, Miss? NO pertama sama kedua? Oh, sorry. Ini tak masukinnya salah. NO2-nya harusnya 0,1. Pakai yang ini. Yang keduanya kan 0,01. Yang pertama kan 0,1 ya. Ini kan yang V1, V awal. Keker. Makanya kok sama ininya. Bingungnya di situ ya. 0,1. Oke. Berarti kita tinggal cari V2-nya. Oke, dari sini. Nah, V2-nya sama dengan 2,2 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 2 ya. Ini dikali naik ke sana ya. Oke, per 10 pangkat negatif 1. Jadi hasilnya 2,2 kali ini kan 10 pangkat negatif 8. Berarti per 1 ya, per 10 pangkat negatif 1. Jadi 2,2 berapa? 10 pangkat negatif 7. Nah, negatif 7. Satuannya meter per sekon. Ada nggak kil-kilnya di option? Adalah yang E. Nah, yang E. Iya, benar. Oke, gitu. Sampai di sini ada yang ditanyain juga.
Jadi itu NO-nya itu yang 0,01 itu untuk mencari si NO2-nya. Jadi yang kita bandingkan adalah si NO2-nya. Oke. Oke, ini tak ini dulu. Oke. Bentar. Ya. Oke, Akil, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, Miss. Jelas ya, jadi bisa kita lanjutkan pertemuan hari ini, nanti kita lanjutkan di next pertemuan. Hari ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama.